Pemasaran global. Pemasaran global adalah proses memfokuskan sumber daya atau manusia, uang, aset, fisik, dan tujuan-tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menghadapi ancaman pasar global. Pasar global didasarkan berfokus pada pemanfaatan aset, pengalaman, dan produk perusahaan secara global, serta pada melakukan adaptasi terhadap apa yang benar-benar unik dan berbeda dalam setiap negara. Konsep ini mengakui budaya universal dan perbedaan pasar yang unik. Selanjutnya, masuk ke dalam pasar global. Memutuskan untuk berekspektasi ke luar negeri. 1. Faktor yang mendorong perusahaan ke area internasional. Ada pasar internasional lebih berpeluang, berbasis pengalaman lebih besar, dan mencapai skala ekonomis, mengurangi ketergantungan terhadap suatu pasar, menghadapi persaingan global, pelangganan domestik yang keluar negeri dapat dilayani. 2. Resiko pasar global. Gagal menawarkan produk atraktif yang kompetitif, regulasi dan biaya, kurang pengalaman, hukum komersial, mata uangnya, atau revolusi politik. 3. Proses internasionalisasi. Ekspor insidental, ekspor perwakilan independen atau agen, pendirian anak perusahaan, fasilitas produk di luar negeri. Di sini juga ada memutuskan pasar mana yang akan dimasuki, yaitu ada 2. 1. Beberapa pasar yang akan dimasuki, memutuskan akan berekspansi ke negara mana saja dan beberapa banyak negara. 2. Pasar negara maju melawan pasar negara berkembang. Perbedaan antara negara maju dan berkembang. Pemimpin pasar bergantung pada pasar negara berkembang untuk mendorong pertumbuhan mereka. Selanjutnya, mengevaluasi pasar potensial. Seberapa perusahaan lebih memilih untuk menjual produk ke negara tetangga atau negara yang memiliki kemiripan fisik. Namun beberapa perusahaan lebih memilih untuk menjual ke beberapa negara saja namun memiliki peluang yang tinggi. 1. Perusahaan lebih suka memasuki negara-negara yang memiliki daya tarik pasar, resiko lebih rendah, dan memiliki keunggulan kompetitif. 2. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara, perbedaan sumber daya yang dimiliki, keanekaragaman kondisi produksi, penghematan biaya produksi atau spesialisasi, perdagangan internasional, dan perbedaan selera. Cara utama untuk memasuki pasar asing yaitu melalui perantara atau agen, di mana melalui perantara atau agen ini ekspornya tidak langsung dan memiliki 2 kelebihan, yaitu yang pertama investasinya lebih kecil dan rendah risiko. Yang kedua, pemberian lisensi. Perusahaan asing mendapatkan lisensi berupa hak untuk menggunakan proses produksi, merek dagang, paten, rahasia, atau suatu yang berharga lainnya dengan memperoleh bayaran atau royalti. Yang ketiga, usaha patungan, di mana usaha patungan ini yaitu penggabungan investor asing dan lokal yang setuju untuk mendirikan usaha patungan, di mana mereka masing-masing mempunyai kepemilikan dan kendali. Yang terakhir ada investasi langsung, di mana perusahaan asing membeli sebagian atau keseluruhan kepemilikan perusahaan lokal dengan membangun fasilitasnya sendiri.
isu-isu pemasaran global, yaitu yang pertama standarisasi, di mana setiap negara memiliki standar nasional yang harus dipatuhi baik dari unsur produk, merek maupun bauran. Yang kedua, sensitivitas kultural, di mana pemasarannya ini internasional harus mempertimbangkan faktor budaya yang berbeda pada setiap negara untuk mencapai keberhasilan pemasaran internasional. Yang ketiga, ada nasionalisme. Pemasaran internasional juga dihadapkan pada masalah nasionalisme. Setiap negara yang dituju karena beberapa konsumen di negara tertentu sangat memperhatikan country of origin sebuah produk. Selanjutnya ada mode of entry atau strategi memasuki pasar luar negeri, di mana mode of entry ini terdiri atas lisensi warabala, kontrak manufacturing, dan usaha patungan. Berikut terdapat konsep pemasaran global, yaitu yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan manusia adalah keadaan di mana manusia merasa tidak memiliki kepuasan dasar. Keinginannya adalah hasrat akan pemuas tertentu dari kebutuhan tersebut. Dan permintaannya adalah keinginan akan sesuatu yang didukung dengan kemampuan serta ketersediaan membelinya. Yang kedua, ada produk. Produk yaitu suatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang ketiga, ada nilai, biaya, dan kepuasan, di mana perkiraan pelanggan tentang kemampuan total suatu produk untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap produk memiliki kemampuan berbeda untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tapi pelanggan akan memilih produk yang akan paling tinggi. Yang keempat, pertukaran, transaksi, dan hubungan. Pertukaran adalah salah satu cara mendapatkan suatu produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu berbagai gantinya. Transaksi merupakan pertukaran nilai antara dua pihak. Untuk kelancaran dari transaksi, maka hubungan yang baik dan percaya antara pelanggan, distributor, penyalur, dan pemasok akan membangun suatu ikan ekonomi teknis klan sosial yang kuat dengan mitranya. Yang kelima, ada pasar. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu serta mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan itu. Yang terakhir adalah pemasaran dan pemasar, di mana keinginan manusia dalam hubungannya dengan pasar. Pemasaran maksudnya bekerja pada pasar untuk mewujudkan transaksi yang mungkin terjadi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Segmentasi pasar global adalah membagi sebuah pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin menghendaki bauran produk atau pemasaran yang terpisah. Yang pertama ada pemasaran massa atau mass marketing. Sebuah produk diproduksi, distribusi, dan dipromosikan secara massa sehingga terciptanya pasar potensial yang besar dengan biaya paling rendah, harga bisa ditekankan, dan margin maksimal. Yang kedua ada pemasaran segmen. Perusahaan akan menyesuaikan pasar dengan perbedaan setiap konsumen dalam hal kebutuhan, persepsi, dan perilaku pembelian. Yang ketiga, pemasaran ceruk berfokus pada subgrup di dalam segmen-segmen di atas. Sesuatu ceruk adalah suatu grup yang diidentifikasi dengan lebih sempit, biasanya dengan memilih suatu segmen menjadi beberapa subsegmen. Yang keempat, ada pemasaran mikro, praktik penyesuaian produk dan program pemasaran agar cocok dengan cita rasa individu atau lokasi tertentu. Mengelola kegiatan internasional. Dalam melakukan aktivitas pemasaran internasional terdapat dalam 3 cara. Yang pertama, departemen ekspor. Perusahaan terjun ke pemasaran internasional hanya melalui pengiriman barang. Jika penjualan internasionalnya berkembang, perusahaan membentuk departemen ekspor yang terdiri dari seorang manajer penjualan dan beberapa orang asisten. Bila penjualan meningkatkan, departemen ekspor diperluas menjadi sub-sub departemen. Yang kedua ada divisi internasional, diorganisasikan dengan berbagai cara. Staf divisi internasional perusahaan terdiri dari para spesialis dalam pemasaran manufaktur,
riset keuangan, perencanaan, dan sumber daya manusia. Mereka merencanakan serta menyediakan pelayanan bagi berbagai unit operasi. Yang ketiga, organisasi global. Dalam organisasi global, manajemen, puncak, dan staf perusahaan merencanakan fasilitas manufaktur, kebijakan pemasaran, arus finansial, dan sistem logistik di seluruh dunia. Unit-unit operasi global melapor langsung kepada kepala eksekutif atau komisi eksekutif yang dilatih berpikir dengan membentuk kawasan secara global.